fungsi pendidikan yang ada harusnya dapat menyelesaikan permasalahan global, Dewan Juri yang terhormat. Namun di status quo saat ini kenyataannya tidak. Mengapa? Karena walaupun tetap ada pendidikan, sudah ada pendidikan, namun tingkat korupsi yang menjadi permasalahan global saat ini, permasalahan nasional maupun global saat ini tidaklah dapat terselesaikan dengan baik. Hal ini sangatlah problematik karena pendidikan yang ada di status quo tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Contohnya, sebagai realita saat ini banyak orang yang pintar, orang yang kemampuan akademiknya tinggi, namun mereka tetap melakukan korupsi. Dibuktikan dengan kursi-kursi yang diduduki oleh orang-orang yang berkompeten di pemerintahan, namun mereka tetap melakukan korupsi, Dewan Juri yang terhormat, sehingga pada akhirnya indeks pendidikan kita tetap rendah dan indeks kualitas tingkat korupsi kita justru semakin buruk, Dewan Juri yang terhormat, dan hal tersebut sangatlah problematik. Sebelumnya, mari saya jabarkan apa itu pendidikan. Kami percaya bahwa pendidikan yang baik akan mengajarkan 3 aspek. Yang pertama itu fungsi kognitif, yang kedua psikoafeksi, dan fungsi motorik. Apa itu fungsi kognitif? Kami percaya bahwa kognitif merupakan kemampuan akademik siswa. Yang kedua, psikoafektif yang afeksi yang akan mengajarkan mengenai bagaimana siswa bertingkah laku dengan sebagainya. Yang ketiga, fungsi motorik yang mana juga diajarkan pada sekolah, namun terjadinya ketimpangan karena nilai kognitif yang diajarkan jauh lebih banyak dibandingkan sisi karakter dan lain sebagainya. Hal ini bermasalah karena adanya ketimpangan nilai kognitif dengan nilai karakter pendidikan siswa akan menyebabkan karakter dari lulusan sekolah tersebut tidaklah baik bagi kemajuan negara demokrasi ini. Di kasus ini adalah nilai kejujuran yang akan berdampak pada indeks korupsi, Dewan Juri yang terhormat. Di sini kami akan menyampaikan 3 titik permasalahan. Yang pertama yaitu hipotesis mengenai pendidikan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Contohnya afektif, kognitif, dan motorik dan sebagainya tidak berjalan dengan seimbang. Yang kedua, di status quo saat ini kami percaya bahwa perguruan tinggi menetapkan hanya memakai standar nilai yang tinggi saja, di mana hanya berfokus pada kemampuan akademik siswa. Contoh akibatnya, anak-anak di sekolah tetap menyontek untuk mendapatkan nilai yang bagus ataupun ada jual beli jawaban dan sebagainya. Sehingga pendidikan karakter yang diusahakan untuk ditanamkan pada siswa pada akhirnya tidak berjalan dengan efektif dan hanya diglorifikasi di bidang akademik, Dewan Juri yang terhormat. Yang ketiga, kami percaya bahwa permasalahan korupsi dimulai dengan kesalahannya fungsi pendidikan, yaitu mereka tidak menjalankan ataupun mengeksekusi pendidikan karakter dengan baik dan benar. Disclaimer, Dewan Juri yang terhormat, indeks integritas atau kejujuran siswa akan berbanding lurus dengan kemampuannya. Karena mengapa? Karena kami percaya ketika itu mereka akan mendapatkan persaingan yang lebih sehat, persaingan yang lebih bagus, sehingga output dari pendidikan itu sendiri lebih baik, dan nantinya mereka yang akan masuk ke perguruan tinggi dan lain sebagainya akan lulus menjadi lulusan yang lebih berkualitas dengan integritas yang baik, sehingga akan meningkatkan standar korupsi, Dewan Juri yang terhormat. Prinsip yang akan digunakan dalam perdebatan kali ini yaitu prinsip mengenai GON. Apa itu GON? GON merupakan teori yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi. Yang pertama yaitu keserakahan, yang kedua kesempatan, yang ketiga needs atau kebutuhan, dan yang ketiga hukum yang lemah. Yang mana akan saya elaborasi di argumentasi saya. 3 titik perdebatan dan argumentasi yang akan saya sampaikan pada perdebatan kali ini. Yang pertama, mengapa kami akan menggunakan indeks integritas sebagai standar masuk perguruan tinggi. Yang kedua, bagaimana ini akan meminimalisir tingkat korupsi di masa mendatang. Dan yang ketiga, mengapa dan hanya mekanisme ini maka tujuan akan tercapai, Dewan Juri yang terhormat. Memasuki argumentasi saya yang pertama yaitu mengapa kami akan menggunakan indeks integritas. Kami percaya ketika mekanisme ini berjalan, hal ini akan merombak faktor menyebabkan individu itu melakukan korupsi. 2 di antara teori tadi yaitu yang pertama, keserakahan, dan yang kedua adalah kebutuhan individu. Kami melihat hal ini didasarkan pada teori behaviorisme, di mana teori tingkah laku pendidikan yang diajarkan akan nature-nya ataupun pada dasarnya dilaksanakan setiap hari secara kontinu ataupun terus-menerus selama 9 tahun Dewan Juri yang terhormat berturut-turut. Kami merasa dan kami melihat berdasarkan teori ini secara terus-menerus akan mampu menciptakan kebiasaan bagi seorang siswa. Kebiasaannya apa? Yaitu kebiasaannya untuk berlaku jujur, untuk ataupun mempertahankan integritasnya sebagai seorang individu Dewan Juri yang terhormat. Sehingga pada akhirnya hal ini akan mengajarkan siswa untuk tidak serakah, untuk tidak serakah yang menjadi faktor korupsi tadi. Dan yang kedua, kebutuhan individu akan tercapai pada akhirnya karena mereka tidak akan berpikir bahwa nilai adalah segalanya. Basically dari skenario ini adalah akan berdampak pada kasus-kasus kesehatan mental juga, seperti turunnya tingkat ataupun pressure dari masyarakat untuk mengekspektasikan mereka mendapatkan nilai yang tinggi Dewan Juri yang terhormat, sehingga kami percaya bahwa hal tersebut adalah baik untuk kasus tim kami.
Lalu, argumentasi yang kedua, kami percaya bahwa hal ini akan menurunkan tingkat korupsi di negara tersebut. Mengapa demikian? Dari dua teori yang saya sampaikan di atas, kami percaya bahwa kesempatan dan hukum yang lemah merupakan dua hal yang saat ini hanya difokuskan di status quo, di mana hal ini akan mengubah atau membuat kebijakan struktural yang pada akhirnya berdampak pada kualitas masuk siswa. Kami melihat ketika kesempatan atau hukum yang lemah akan diperkuat, hal tersebut akan mempermudah individu untuk memberikan hasil yang lebih baik Dewan Juri yang terhormat. Kami melihat hal ini penting untuk meminimalisir kedua faktor tersebut karena hukum yang lemah nantinya akan diperkuat dengan sistem ini, dan yang kedua, kesempatan siswa untuk berbuat curang, kesempatan siswa untuk menimbulkan sifat-sifat korupsinya akan diminimalisir dengan baik dengan pendekatan yang lebih kultural ataupun pendekatan yang lebih kontinu Dewan Juri yang terhormat, yaitu melalui pendidikan. Artinya, kami percaya bahwa ketika kualitas siswa tersebut baik, maka ia akan menjadi output ataupun masuk ke perguruan tinggi tersebut dengan memiliki kualitas yang baik dari segi pendidikan. Sehingga, mengapa hal ini hanya terjadi di pendidikan untuk memasuki jenjang universitas? Kami percaya karena di universitas, nature dari mahasiswa adalah mereka dapat menentukan keputusannya sendiri, mereka mulai mandiri dan sebagainya. Sehingga kami percaya bahwa pendidikan yang selama ini mereka tempuh untuk membentuk karakternya akan terimplementasikan setelah mereka lulus SMA, misalnya Dewan Juri yang terhormat. Contohnya, bagaimana Norwegia yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dan juga indeks korupsinya juga rendah Dewan Juri yang terhormat. Karena mengapa? Karena pendidikan di sana yang ditanamkan adalah pendidikan karakter dan tidak timpang di segi kognitif saja seperti yang ada di negara ini, yaitu Indonesia, contohnya Dewan Juri yang terhormat. Sehingga kami percaya bahwa hal ini akan menyelesaikan permasalahan struktural dan kultural bagi sebuah pendidikan. Yang ketiga, mengapa hal ini eksklusif? Karena kami percaya di status quo saat ini hanyalah ada hukum yang lemah dan meningkatkan keketatan saat ujian misalnya. Komparasi dengan sisi tim kami akan melakukan pendekatan behaviorisme berupa kontinuitas pendidikan, di mana pada akhirnya kami percaya bahwa Nelson Mandela mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Terima kasih.